Kita baru saja isi bensin. Sekarang gue tuh lagi mau ngetes ya, test ride. Sesuai janji gue bakalan ngetes ini master rem ya dari Neserbit. Gue udah pakai beberapa hari juga sih. Ya ini gue juga baru aja pakai kamera GoPro Hero 9. Jadi ya gue kurang tahu juga sih gimana ya kualitas gambarnya gimana nantinya. Terus apa lagi ya, terus udah pas belum posisinya gitu ya, karena ini gue baru kali ini make. Dan nyeting kamera ini pas hari ini cuaca juga lagi mendung-mendung dan gue ada waktu, jadi gue bakalan tes. Banyak banget sih teman-teman yang minta gue udah review untuk Neserbit ini yang mirip banget sama apa sih, mirip banget sama Brembo Corsa Corta ya. Tapi emang gue gak bisa bohong sih, emang mirip banget sama Corsa Corta, walaupun ya ada perbedaan warna sedikit, tapi ya masih mirip gitu loh ya. Hari ini kita bakalan ke jalur yang nggak seperti biasa kita lewati. Jadi gue bakalan ke jalur yang agak sepi dan bukan di perkotaan gitu deh ya. Oke guys, gue juga baru ada ganti stang nih. Gue pakai Bipro, jadi posisi ridingnya itu agak nunduk, tapi masih oke lah ya, nggak terlalu pegel kayak kita pakai apa sih namanya, pakai CBR ya. Karena gue kemarin kan sempat pakai CBR itu nunduk banget dan itu bikin gue pegel. Kemarin gue ganti Bipro, gue kira itu bakalan pegel, ternyata enggak gitu ya. Malah ini menambah posisi ridingnya jadi lebih enak. Cuman gue footstepnya udah gue ganti ke yang standar ya, karena footstep kemarin yang Nui itu licin dan gak enak, apalagi kalau pas kayak hari hujan kayak gini sandal kita basah itu licin dianya. Oke, gue mau jelasin sedikit untuk master rem ini ya. Master rem ini dari penjualnya dia bilang ini 17 mm, 17 mm pistonnya. Tapi setelah gue rasain ya, gue kemarin sempat pinjam ke teman gue bongkar lagi, gue pinjam ke dia untuk pasang ke Brembo P4 yang 4 piston ya. Gue sempat pinjam ke dia, itu ngedol, ngelos, jadi nggak kuat dia master remnya. Terus gue pasang sini kan Ninja gue masih kaliper standar nih, Nissin bawaan pabriknya 2 piston ya betul. Itu juga masih kurang sih sebenarnya. Nanti gue bakal kasih lihat. Kalau di kecepatan kayak sekarang 20-30 itu ya nggak terlalu kerasa sama sekali. Kan sekarang ngerem kayak gini nih ya, tuh nggak terlalu kerasa. Tapi ini kira tekennya tuh harus agak dalam. Kayak ini gue kasih contoh ya. Ini gue tekennya dikit, ini dia nggak ngerem sama sekali. Kalau master rem standar dari Ninja, kalau kita tekan sedikit itu dia sudah mulai ada kerasa ngeremnya ya. Tapi kalau ini kita harus tekan agak dalam, nah baru dia agak kerasa ngerem untuk kecepatan rendah. Tapi kalau untuk tinggi dia beda lagi dia. Kalau untuk kecepatan tinggi itu kalau kita tekan walaupun agak dalam, nggak tahu kenapa itu kurang pakem aja gitu. Jadi untuk master rem ini sih gue rekomendasiin untuk kaliper standar ya, yang masih 2 piston. Gue kurang rekomendasiin untuk yang pemakaian yang udah ganti ke 4 piston, karena ini gue rasa walaupun penjualnya bilang ini 17 mm untuk piston master remnya, tapi apa yang gue rasain dan temen gue rasain ini seperti 15 mm. Ya worth it sih untuk harga yang ya gue bisa bilang ini cuman nggak sampai setengah dari master rem lain kayak RCB, terus kayak KTC Kitako ya, nggak sampai setengahnya sih harganya. Ini satu set kiri kanan dulu pertama keluar gue beli ini 500-an. Sekarang gue cek di marketplace itu harganya sudah sekitar 600-an sekarang ya. Jadi masa udah agak naik ya. Ya karena master rem ini laku banget sih kayaknya, karena ini sekalian modelnya yang cantik, mirip banget sama Corsa Corta.
Terus kita langsung dapat handle kopling, jadi satu set kiri kanan itu matching. Make sure ini worth it untuk dibeli kalau untuk yang pemakaian kayak Aerox kaliper standar ya. Apalagi kayak Aerox kan kalipernya cuma satu piston ya, itu pasti lebih bagus. Oke aja sih kalau untuk yang kaliper standar kayak Matic, Aerox, NMAX dan kawan-kawannya. Tapi NMAX gue kasih notice, ini NMAX cuma bisa pasang kanannya karena kirinya NMAX sudah cakram, jadi harus master rem yang ada minyaknya, nggak bisa pakai master kopling kayak gini. Ini belum ada tempat sepi sih ya, baru gue direkomendasi temen gue lewat sini katanya lebih sepi. Tahu gitu tadi kita di jalan yang biasa aja ya. Oke, juga bakalan coba speeding. Tuh, ini kecepatan gua di 60, tekanannya agak ke dalam baru dia bisa kerasa remnya itu loh ya. Tuh, mungkin teman-teman yang udah pakai Ninja 2.5 yang tahun 2018 ini bakal merasa perbedaannya dari master rem yang standar bawaan Kawasaki-nya sama yang ini. Bawaan Kawasaki-nya tuh jauh lebih pakem mendingan ini. Mungkin nanti next gue bakalan mau coba sih ya yang merek lain. Nanti gue bakalan coba cari yang harganya ramah kantong tapi kualitas yang nggak kalah-kalah amat lah ya. Nih, ini ya nggak kurang pakem gitu lah ya. Gue nggak tahu kenapa sih. Tapi kalau di kecepatan rendah kayak 20-30 sih masih aman. Tapi kalau kita untuk perjalanan jauh yang speedingnya di atas 80 kayaknya agak sulit untuk melakukan pengereman. Mumpung lagi sepi, gue bakalan tes ya. Tuh, wah lama banget tuh ngeremnya. Jadi seperti kata teman-teman tuh, ngeremnya hari ini berhentinya besok. Ini kayaknya udah mau hujan nih, udah gerimis-gerimis. Kita bakalan putar balik aja ya. Nanti kita putar balik. Oke. Sampai lihat pemandangan, kita cari tempat untuk muter balik nih. Sini udaranya masih segar banget sih. Karena sih masih banyak hutan, tidak terlalu di tengah kota, jadi masih segar banget udara yang di sini. Oke, ini ada tempat untuk muter balik. Kita muter balik nih. Gue kemarin udah pernah cobain ya, gue tes waktu itu. Karena waktu itu gue punya GoPro itu belum kelar, jadi gue nggak bisa ngevlog. Udah beli sih, cuman belum gue pasang gitu, karena kemarin butuh penyesuaian untuk di bracket GoPro nya sendiri. Karena di bracket GoPro nya kemarin itu kalau nggak di penyesuaian nanti dia nggak bisa ngatas gitu, tapi agak nunduk GoPro nya. Ini gue ngetes pas lagi mendung-mendung nih mau hujan, karena gue pas sekarang cuma ada waktu. Tadi kemarin tuh hujan terus, jadi gue nggak bisa ngetes. Ini pas mendung gue langsung tes, langsung gue review. Gue dari kemarin udah coba sih, cuman baru gue bikin videonya hari ini karena kemarin GoPro gue tuh belum selesai di setting bracket-bracketnya dan segala macam. Jadi ini video pertama gue pakai GoPro Hero 9. Oke. Sure, gue cuma mau bilang aja kalau kita mau ganti ke 4 piston, gue nggak rekomendasiin untuk beli master rem Dynaster Speed ini ya. Tapi kalau teman-teman masih kaliper standar atau mungkin kayak untuk Aerox dan Matic lainnya itu kan biasa depan pakai Brembo P2 ya. Kalau enggak KTC yang P2, yang slim ataupun yang big, yang 2 piston itu masih oke sih. Karena kemarin juga gue
pinjemin ke temen gue untuk masang, gue lepas juga, dan itu masih aman ya, masih aman kayak gini sih ya, tuh masih bisa ngerem. Nah, masih ada rasa ngeremnya dan rasa scratchesnya tuh masih ada. Gue salut sih sama Nasr Beat bisa ngeluarin produk semurah ini, tapi bisa dengan feel yang hampir ya, yang hampir menyerupai Brembo. Walaupun nggak seperti Brembo banget sih, karena ya bisa kita lihat ini harganya itu perbedaannya itu mungkin sekitar 8 sampai 9 kali lipat ya dari harga mas rem Brembo yang Corsa Corta ya. Karena setahu gua RCS 17 Corsa Corta rentang harganya itu masih di harga 40 jutaan sampai 5 jutaan ya, kalau nggak salah sih. Next gue bakal beli master rem lagi karena gue mau ganti kaliper ke 4 piston, jadi gue mesti ganti master rem lagi. Dan gue nanti bakalan cari master rem apa yang ramah di kantong ya, nggak bikin dompetnya jebol, tapi bisa kuat untuk kaliper 4 piston seperti ini ya. Tuh, ini kalau pelan ini enak ngeremnya, terus ini masih kaliper standar, jadi masih oke gitu loh ya untuk pemakaian harian dengan spek kaliper masih standar ya. Gue bisa rekomendasiin lah untuk teman-teman yang mau tampil keren, eye catching banget ya, tapi dengan harga yang tidak bikin kantong jebol gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau modifnya sedikit lebih ekstrim, mungkin mau ganti Brembo P4 atau KTC BRE yang 4 piston, terus KTC 4 piston yang biasa, gue kurang rekomendasiin sih ya. Karena kemarin gue udah coba lepas dan pinjam ke temen gue untuk pakai di motornya yang dia pasang Brembo P4. Dia bilang kalau bisa dia mau pakai master rem juga sih ya. Ternyata bisa sih dia, cuman agak terlalu dalam gitu loh, jadi feelnya tuh nggak dapet gitu, nggak enak gitu. Jadi gue sekarang, karena gue nanti ke depannya ya, gue juga mau ganti 4 piston. Lagi gue pertimbangan sih antara mau KTC atau Brembo P4 ya. Gue lagi pertimbangan antara kedua merek tersebut. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat nih, mau KTC BRE ya, BRE yang 4 piston atau Brembo P4. Nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Karena gue juga sekarang emang lagi ngincer sih ya, lagi ngincer kaliper 4 piston. Cuman ya kalau gue ambil Brembo, gue nabung agak lama lagi sih, karena harga Brembo depan tuh 2 juta berapa ya, gue lupa ya, 2.800.000 lebih deh kayaknya. Terus kalau KTC BRE itu harganya di sekitar 12, 13, atau 12 sampai 15 gitu lah, orang-orang jual di marketplace gitu ya. Kalau gue rasa sih di Tokopedia ya, di marketplace lain di online gue jarang pakai sih, gue lebih sering ke Tokopedia dari dulu. Mungkin teman-teman yang ada pakai KTC yang BRE ya, yang BRE 4 piston tuh bisa kasih pendapatnya nih, kira-kira kalipernya tuh gimana, enak gak, pakem gak gitu ya. Karena kita kalau ganti sebuah part di motor, apalagi part yang safety kayak pengereman, ban, segala macem, itu kita jangan ambil yang asal murah tapi keren itu, karena safety itu kita harus tetap utamain, kedua baru ketampilannya gitu. Jadi tuh pilihan gue tuh cuma Brembo P4 sama KTC BRE. Tapi kalau KTC BRE itu pakem, enak dipakai untuk motor 2,5, mungkin gue ganti pakai KTC BRE. Tapi kalau teman-teman yang pernah pakai dan bilang kurang enak gitu loh ya, atau kurang pakem, make sure gue ya mungkin pakai Brembo aja sih nanti. Jadi teman-teman yang pernah pakai tuh boleh kasih komentarnya dong, ada pendapatnya di kolom komentar di bawah.
Tapi ya jauh ini gue pakai, kalau kalipernya masih 2 piston, gue bisa bilang ini enak-enak aja. Dan untuk motor yang di bawah 2,5, yang 150 kayak Aerox bisa ya. Aerox kan belakangnya masih tromol ya, Aerox. Terus R15, terus CBR 150, CB 150, Fiction, XSR, WR kurang cocok sih, karena WR itu kan motor untuk ngetrail. Dia lebih cocoknya pakai yang axial, bukan yang radial kayak gini. Karena axial itu rata-rata tabungnya bukan digantung ya, tapi menyatu. Jadi itu untuk di lumpur-lumpur tuh lebih bagus. Oke, jadi untuk rekomendasi dari gua sih, kalau teman-teman itu pemakai Matic yang 2,5 tuh ya, tuh 2,5 lagi, pemakai Matic yang di bawah 2,5, terus kalau misalnya kedepannya mau pergantian kaliper itu masih mau ke 2 piston, gua bisa bilang ini worth it banget untuk dibeli. Tapi kalau teman-teman yang mau ganti ke 4 piston, gue kurang rekomendasiin ya. Sorry, tadi gue agak berdiri karena ada lubang, gue nggak lihat. Nah, jadi sampai mana kita? Oh ya, sampai di master rem 4 piston ya, itu gue kurang rekomendasiin sih. Tapi kalau teman-teman pakainya ya yang 2 piston, ini udah cukup banget. Selain penampilannya yang keren banget, udah dapat 10 set kiri kanan. Walaupun kirinya itu ya masih kopling, masih oke sih kalau gue bilang ya, oke banget. Macet banget sih di sini. Tahu gitu tadi gue muter dari sana aja sih. Jadi sekian untuk video kali ini. Begitulah pendapat saya untuk master rem ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, share video ini, dan subscribe. Oke, gue Hendry Pailan dulu. See you in the next video. Bye bye.